Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Hasana dengan NIM 22-2019-168 ingin menjelaskan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU KUP adalah singkatan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. UU ini mengatur bagaimana hukum material perpajakan dijalankan dalam masyarakat. UU KUP terdiri dari 11 bab dan 50 pasal. Rincian ke-11 bab UU KUP tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1 yaitu ketentuan umum. Bab 2 yaitu nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak. Bab 3, penentuan dan ketetapan pajak. Bab 4, penagihan pajak. Bab 5, keberatan dan banding. Bab 6, pembukaan dan pemeriksaan. Bab 7, ketentuan khusus. Bab 8, ketentuan pidana. Bab 9, penyidik. Bab 10, ketentuan peralihan. Bab 11, ketentuan penutup. Dalam memahami UU KUP, maka kita perlu membaca penjelasan dari setiap pasal dan aturan pelaksanaannya. Contoh dalam pasal 5 ayat 1 KUP dituliskan sebagai berikut. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan surat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan. A. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. B. Pemeriksaan. Atau C. Pemeriksaan bukti permulaan. Penjelasan pasal 5 ayat 1 dituliskan sebagai berikut. Terhadap kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri. Dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan memulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Kesempatan untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan juga masih dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Tindakan pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan, namun Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi, maka wajib pajak tidak melakukan kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuannya. Dalam penjelasan dapat kita baca bahwa tidak setiap saat kita bisa melakukan pembetulan atas SPT yang telah kita laporkan. Ada persyaratan kondisi yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan pembetulan atas SPT yang sudah kita laporkan. Yang B, itu fungsi dan peranan pajak. Fungsi pajak itu ada 4, yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yang kedua itu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Yang ketiga itu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Yang keempat fungsi stabilisasi. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua itu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam
pangan, posisi sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Terus pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga itu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintahan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang dapat beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara di Indonesia. Pemerintah telah menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur atau budgeter. Terus adapun peranan terhadap pajak. Peranan pajak itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang dimuat halaman website Kemenkau pada tanggal 29 September 2020, yaitu pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun. Lebih dari 90% anggaran pendapatan berasal dari pajak. Kemudian pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk belanja negara. Dengan pencapaian pendapatan negara yang direncanakan diharapkan mampu mendorong pembangunan dan ekonomi. Lembaga pemerintahan yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Terus yang C, perlawanan pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan, karena dalam hal ini wajib melakukan usaha meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak atau tidak melanggar peraturan perpajakan. Perlawanan pajak ini dapat berupa, yang pertama itu perlawanan pajak aktif, yang kedua itu perlawanan pajak pasif. Wajib pajak badan atau pribadi yang melakukan perlawanan pajak dengan memanfaatkan celah-celah di dalam perpajakan yang membuat perbedaan sudut pandang antara fiksi dan wajib pajak. Dalam praktek saat ini banyak motif wajib pajak melakukan perlawanan pajak, misalnya untuk mencapai laba maksimum dalam perusahaan. Strategi penghindaran pajak yang lazim kita temui dalam kegiatan usaha itu ada 4.
Yang pertama itu melakukan pinjaman di bank, di mana kita ketahui bahwa bunga atas pinjaman merupakan biaya yang bisa dibebankan. Wajib pajak dengan sengaja melakukan pinjaman dalam jumlah tertentu, di mana pinjaman tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau usaha yang bersangkutan. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B dikenakan PPh final, memiliki satu pemilik yang sama. Perusahaan A meminjamkan uang dari bank. Kemudian dana pinjaman tersebut disalurkan sebagai untuk usahanya di perusahaan B. Seluruh biaya bunga dibebankan di perusahaan A. Yang kedua itu memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan fasilitas tarif pajak atau tarif PPh badan untuk wajib pajak tertentu atau pasal 31E UU PPh. Perusahaan dengan omset tertentu mendapatkan fasilitas boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 atau mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Perusahaan atau WP dengan sengaja mengatur omset yang selalu di bawah 4,8 miliar dengan berbagai cara, misalnya dengan memecahkan penghasilan tersebut ke beberapa perusahaan yang sudah dimilikinya. Terus yang ketiga, hibah bukan merupakan objek pajak. Hibah sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dari substansi awalnya merupakan objek pajak. Kemudian bisa berubah menjadi bukan objek pajak. Dalam ketentuan undang-undang, hibah dalam satu garis keturunan lurus dikecualikan bukan objek pajak. Misalnya, seorang kakek ingin menghadiahkan sebidang tanah atau membangun bangunan ke cucunya, itu objek pajak. Terus kemudian kakek tersebut memanfaatkan celah pajak berupa menghibahkan dahulu ke anaknya. Kemudian barulah anaknya menghibahkan ke cucu kakek tersebut, sehingga peralihan harta tersebut menjadi bukan objek pajak. Terus yang keempat atau yang terakhir itu natura dan bonus dalam skema gaji karyawan. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.